apa yang ada di pikiranmu orang lain nggak bisa baca. Hmm. Jadi kayak iya it's complicated, kamu lagi memikirkan orang lain lagi lihat kamu, tapi orang nggak bisa baca kayak kamu tuh lagi memikirkan apa. Jadi kayak ya udah accept bahwa pemikiran itu ada, lanjutkan hidup. Pada akhirnya kita ini hanya serpian kecil di skenario hidup orang lain, dan orang lain juga bakal bisa lupa. GR positif itu kalau misalnya kita upload stories ada yang like, terus kita ngerasa wah ini pasti dia suka sama gue nih. Iya. Karena masalahnya adalah pada saat sebelum kita olahraga, motivasi tuh nggak ada di jam segitu. Yes. Orang pasti pengen mager gitu. Tapi pada saat ya udah aku harus lakukan, aku harus lari. Setelah lari baru bisa dapat motivasi, itu justru lebih bahagia. Cara aku healing adalah dengan menulis. Jadi setiap kali aku lagi emosi, aku lagi deg-degan, aku lagi menghadapi sesuatu yang kurang menyenangkan, aku pasti nulis. Makanya di notes HP aku tuh ada sekira 100.000 notes. Dan apapun yang aku bagikan di sosial media itu hanya sebagai perspektif, sebagai reminder buat aku dan juga orang-orang yang lagi baca gitu. Ambil positifnya, buang negatifnya gitu loh. Yeah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial banget. Aku kedatangan tamu yang dimana aku udah ikutin dia sejak lama. Temanku Fardiandi. Hey, halo semuanya. Ini orang positif banget ya, karena menurut aku konten-konten dia itu banyak mengubah mindset orang, bikin orang itu lebih semangat. Fardiandi adalah pekerja kreatif, lu punya agensi juga, Ya, sosial kreatif. ya. Dan aku juga suka ngikutin konten Fardi, tapi aku kepikiran kadang konten-konten kayak kita nih, self improvement itu ada sisi negatifnya. Kok ini orang positif banget ya. Kadang Betul. orang ngeliat Fardi terlalu positif, tapi ada konotasi negatifnya. Lu ngerasa beban gak sih? Betul. Jadi kalau ngerasa beban pasti ngerasa beban sih, karena kalau bikin konten di sosial media, soalnya kan tentang positif ya. Sampai orang-orang tuh mikir kayak Fardi pernah marah nggak sih? Terus kayak segala sesuatu yang aku bagikan itu mungkin bisa ngasih inspirasi ke banyak orang, terus kayak kelihatan positif, bijak banget di sosial media. Apakah di dunia nyatanya bakalan beda gitu? Pasti kadang ada perasaan beban sih pada saat udah ketemu sama seseorang yang follow aku di sosial media, terus takutnya tuh kok beda ya, kok dia agak beda di sosial media gitu. Jadi kadang menjadi beban. Cuma kan ini konsekuensi ya. Pada saat aku mencoba untuk berbagi sesuatu hal di sosial media dengan hal-hal yang positif dan mencoba untuk tidak membagikan fase sedih, fase galau, itu kan pilihan gitu. Jadi apakah konten-konten positif itu adalah menunjukkan seseorang itu positif seutuhnya? Sebenarnya enggak gitu. Cuma kita memilih untuk menunjukkan sisi positifnya aja. Pastinya ada konsekuensi kayak beban. Orang ketemu kita pasti mereka punya ekspektasi sendiri. Cuma karena aku udah memilih kayak ya udah aku menganggap sosial media aku untuk spreading positivity walaupun hidup aku nggak selalu positif. Gitu sih. Jadi kalau pertanyaan ada beban atau enggak, beban banget sih sebenarnya. Kayak wah kamu positif banget ya di sosial media gitu. Terus pada saat ketemu, aduh orang bakal mikir apa ya gitu sih. Orang kayak ketemu pelawak nih, ini lucu terus nih orang kira ini. Jadi kayak ketemu Fardi, wah ini orang positif terus. Kalau tiba-tiba ada Fardinya marah, langsung direkam itu bahaya. Betul. Gitu sih. Tapi kalau dari sisi produktivitas selama ini itu, apakah ngonten, nulis itu setiap harinya terstruktur atau ada fase ups and down? Boleh ceritain nggak? Jujur, Fardi sampai saat ini nggak harus diikutin ya. Yeah. Kalau di luar endorsement, brand collaboration, aku bikin konten sesuai dengan mood. Karena pada saat hal-hal yang aku coba untuk tulis dipaksakan, kayak oh hari ini nggak ada postingan nih, Far ayo bikin konten gitu. Pasti kontennya anjlok kayak engagementnya biasa aja, bla bla bla. Tapi pada saat momentum kan pasti ada ya di dunia perkontenan gitu. Dan pada saat aku coba untuk bikin konten sesuai dengan apa yang aku lagi alami, ternyata engagement itu lebih tinggi. Malah bahasa engagement ya. Iya. Cuma itu juga salah satu poin penting sih, validasi eksternal. Apa salah punya validasi? Sebenarnya nggak ada yang salah juga sih, selama itu bisa bikin kita bahagia, bisa membangun rasa bahagia di dalam diri kita sendiri. Kita mencoba untuk bikin konten untuk menyuarakan value-value kita, itu oke-oke aja. Tapi jangan sampai jadikan itu sebagai satu-satunya sumber motivasi, inspirasi di dalam diri aja sih. Gitu. Karena banyak orang yang salah mengartikan motivasi kan. Betul. Iya, mereka pikir motivasi dulu baru beraksi. Betul. Tapi kenyataannya mungkin lo juga paham ya. Aksi dulu nih, misalnya kita daripada motivasi baru lari pagi, mending lari pagi dulu baru ketemu motivasi kan. Betul. Nah, Betul.
Kalau Fardi sendiri tuh sebenarnya per hari ini gimana ngelihat motivasi ini? Apakah overrated atau gimana? Sebenarnya bisa overrated, bisa underrated sih. Karena kan manusia kan kompleks ya. Yeah. Kita nggak bisa kotak-kotakan. Terus kayak ada momen di mana motivasi itu bekerja. Jadi pada saat aku nggak bisa membangun motivasi dalam diriku, aku nonton YouTube, kayak misalkan podcast Suara Berkelas gitu kan. Oke. Masuk ya. Sometimes I need that sebagai sumber motivasi buat aku. Cuma motivasi eksternal itu nggak bakalan selalu bisa membantu. Makanya kayak disiplin itu penting. Kayak misalnya lari jam 5 pagi, jam 6 pagi itu pasti mager banget kan. Lebih enak tidur pagi gitu. Pasti. Cuma kayak karena masalahnya adalah pada saat sebelum kita olahraga, motivasi itu nggak ada di jam segitu. Yes. Orang pasti pengen mager gitu. Tapi pada saat ya udah aku harus lakukan, aku harus lari. Setelah lari baru bisa dapat motivasi, itu justru lebih bahagia. Makanya motivasi aku selama ini kayak, oh Far, saat ini kamu nggak termotivasi, kamu nggak punya energi, pasti pengen malas-malasan. You just have to force yourself untuk keluar, pakai mandi, terus kayak pakai baju olahraga, running atau ke gym, motivasi datang sendiri. Itu sih. So just execute it first, motivasinya nyusul. Itu beneran sih. Tapi kan turning point lu juga, lu pernah cerita kemarin pas kita ketemu di awal itu, Ya. fase lo olahraga kan, kayak Yeah. turning point si Fardi ini nggak cuma dari sisi self improvementnya di konten, di tulisan, tapi Betul. lu pernah obes katanya. Ya, obes. Aku nggak tahu orang bakal bilang 80 kilo itu obes. Saya menurut aku itu obes sih. Karena udah ngap-ngapan, terus kayak lutut juga sakit. Jadi awalnya karena aware akan kesehatan, terus lama-kelamaan, oh bisa jadi habit ya, enak ya, terus seger ya gitu. Karena dulu kan sempat sharing juga kemarin kan, kayak kok ada orang bisa seneng olahraga sih? Oh iya, oke. Kayak nggak bisa relate gitu. Itu sih, sampai saat ini malah jadi habit setiap hari. Berapa lama? Setahun melakukan olahraga padahal nggak suka olahraga, Konsisten ya? konsisten. Jadi karena PT-ku pada saat itu bilang kayak kamu hanya perlu untuk hadir aja, lihat orang lagi olahraga, nggak perlu benar, nggak perlu lama, just hadir dulu aja. Karena kan dari hadir kita lihat orang, kita dapat energinya, lama-kelamaan kita bakal menjadi bagian dari komunitas itu sendiri sih. Sama dengan sosial media, kita adalah siapa yang kita follow, apa yang kita konsumsi. Itu sih. Jadi kayak kalau ada postingan teman-teman aku yang kurang gitu, aku akan mute sih. Sorry, mungkin ini akan terdengar kayak gimana, cuma kayak menurut aku pribadi ada beberapa konten yang memang aku nggak bisa konsumsi lagi gitu. Dan itu mengganggu, bukan karena postingan orang itu yang buruk ya, bukan karena ada sesuatu yang salah, tapi aku pengen menjaga diri aku sendiri. Dengan mute teman-teman aku, mute postingan-postingan menurut aku kayak, oh aku pengen menjalin relasi sama dia, tapi postingan dia udah nggak relate sama aku, ya udah aku mute. Karena kalau unfollow menurut aku kayak aku masih pengen menjalin relasi dan dia orang yang baik. Cuma konten dia udah bukan sesuatu yang aku pengen konsumsi lagi. So that's okay to mute people. Dia nggak tahu kok kalau mereka di mute. Iya juga ya. Karena relate banget loh kayak. Ya. Aku pernah kepikiran kalau surround yourself with the people who are closest to your goals kan. Yes. Bukan sekedar kayak lu pernah dengar kata-kata kita adalah 5 orang terdekat kita. Misalnya 5 orang terdekat kita itu kadang nggak sesuai lagi sama kita punya goals. Yeah. Jadi mending kita harus memilih circle atau pilih 5 teman yang sejalan sama goals atau visi. Itu lebih gampang untuk kita daripada tadinya mungkin bisa ada yang menghambat. Betul. Bukan kacang lupa kulitnya. Iya. Cuma kaca yang udah punya tujuan yang lain. Kadang ada orang-orang di masa lalu yang mungkin bisa membantu kita untuk bertumbuh, punya pemikiran yang positif, punya mimpi yang sama. Cuma along the way, along the process, setiap orang punya perspektif yang berbeda, tujuan yang berbeda. Bukan karena mereka jahat, mereka berubah, tapi ya kita udah beda goals aja gitu. Itu sih, makanya sampai saat ini ketika aku punya teman yang nggak deket lagi, padahal dulu kita makan bareng, tidur bareng gitu, kayak apa yang salah ya gitu. There's nothing wrong, people change. Dan kita juga kan berubah. Yeah. Itu sih, jadi makanya sampai saat ini kayak nothing personal at all, aku menjalin hubungan sama orang lain, ya selama masih ada kesempatan untuk membangun hubungan baik itu, aku akan membangun hubungan baik itu saat ini. Suatu saat nanti kalau misalkan nggak sama lagi, setidaknya memori baik itu tuh kayak masih ada gitu loh di orang lain walaupun udah nggak jalan bareng lagi.
Gitu Seru sih. banget ya, seru-seru. karena karena kemarin pas di event itu aku juga share Ya. salah satu slide PPT aku yang dari coachnya si Tupac Shakur. Oke. Dia bilang kalau misalnya kita dulu teman nih, Ya, tapi sekarang kita nggak berteman lagi. betul. Bukan berarti lu musuh gua. Betul. Gua mau lihat lu berkembang, atau gua mau lihat lu makan, tapi Betul. nggak di meja gua sekarang. Betul. Lu bisa makan di meja lu sendiri, tapi gua support lu untuk berkembang. Betul. Nah tapi sayangnya banyak yang tidak melihat hal itu. Banyak yang tidak mengambil perspektif itu gitu. Kayak lu berubah ya mungkin karena penghasilan lu udah beda gitu-gitu. Padahal enggak gitu. Kita tetap support gitu. Cuma karena jalannya aja udah enggak sama. Gitu sih. Jadi ya it's okay to have different friends, different time. Gue jadi mikir pertanyaan baru nih. Apa tuh? Lu pernah gak sih di lingkungan yang kata orang toxic? Dan gimana lu bisa nge-handle itu? Sebenarnya kalau ngomongin toxic pasti disclaimer ya, karena kadang kita menganggap orang lain toxic tapi yang toxic adalah diri kita sendiri gitu. Dan aku salah satu orang yang punya prinsip bahwa orang lain memperlakukan kita kurang menyenangkan, sebenarnya ada andil kita juga di situ. Entah kan andil nggak enakannya, andil yang nggak punya pendirian, jadi kayak orang semena-mena sama kita gitu. Makanya pada saat ada di lingkungan yang menurut aku kurang nyaman, kita juga punya andil di situ gitu loh. Nah, apakah aku pernah ada di posisi itu? Pernah, sering banget malah. Jadi kayak aku kan pindahan dari Malaysia ya, terus kayak sekolah di sini, terus tiba-tiba dibully bla bla bla, itu rasanya nggak enak banget gitu. Makanya aku bertumbuh menjadi orang yang pemalu, takut dinilai sama orang, takut dijudge sama orang lain. Makanya pada saat aku berada di lingkungan tertentu dan masuk ke lingkungan baru, aku berusaha maksimal agar orang itu suka aku. Karena pada saat orang itu nggak suka aku berasa aku nggak punya nilai diri. Dan itu nggak enak banget gitu, karena ya tiap orang punya perspektif yang berbeda, tiap orang punya value diri. Terus akhirnya aku belajar bahwa ketika aku mencoba untuk menyenangkan semua orang, selalu fit in ke semua lingkaran, aku kehilangan diri aku sendiri gitu loh. Kayak sayang banget gitu, kayak I'm being nice to people, I have so many friends, tapi aku menjadi fake ke diri aku sendiri gitu loh. Sebenarnya nggak salah juga ya, mungkin ada yang fake karena pengen terlihat profesional, nggak apa-apa gitu. Cuma buat aku secara pribadi, pada saat ada lingkungan yang menurut aku kurang menyenangkan, kurang sehat buat aku akan memilih untuk pergi sih. Tapi kalau profesional masih bisa dibicarakan, masih bisa mimikri. Iya, kayak Itu skill wajib ya guys. Iya, itu penting Ya, banget. itu penting. Apalagi kalau kepentingan bisnis kita sendiri, Betul. itu penting. Tapi kalau dari sisi lingkungan yang toksik, Ya. ada nggak pertemanan yang sebenarnya itu kayak dalam jangka waktu lama kalian masih baik-baik aja, tiba-tiba sekarang udah kurang cocok nih karena satu atau dua hal gitu. Betul. Nah, gimana cara lu bilang langsung ke orang kayak gitu? Karena daripada kita nggak enakan, mending bilang langsung gitu. Pernah nggak di fase kayak kita kayak nggak gini-gini nih, langsung komunikasi, pernah nggak? Nggak pernah. Belum. Jadi kayak menurut aku ya, orang-orang selama ini yang udah aku cut off secara diam-diam adalah mereka-mereka yang sebenarnya sadar mereka pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi kayak aku nggak akan bilang kayak aku bla bla bla, kamu punya kesalahan bla bla bla, tapi kayak ada obrolan yang membuat kita udah nggak ngobrol lagi gitu. Karena udah sadar sama-sama punya salah, mungkin ada sesuatu yang kurang enak, tapi setelah itu udah nggak ketemu lagi. Cuma nggak pernah kayak, kamu tuh kayak gini ya. Sebagai introvert nggak bisa relate. Oh ya, introvert. Ya, jadi kayak itu sesuatu yang menurut aku nggak akan bisa langsung gitu. Cuma dengan satu dua kesalahan dan kita ngomongin hal itu tuh kayak bisa menjadi sebuah pintu pembuka untuk aku pergi diam-diam gitu loh. Karena kan biasanya orang pergi diam-diam karena mereka udah menyampaikan hal-hal tersirat selama berkali-kali. Cuma karena nggak dilakuin, udah deh, mending diam aja terus kayak menghilang. Terus mereka juga pasti bakalan sadar sih. Gitu. Jadi buat kawan-kawan semua yang mungkin ada orang yang belak-belakan ya, aku seneng sih lihat orang yang belak-belakan kayak bisa langsung, kamu tuh orang kayak gini, aku nggak nyaman bawa gitu. That's so nice of you. Cuma ada beberapa orang yang memang nggak bisa melakukan hal itu. Dan mungkin cara dia menyampaikan itu lebih soft spoken, bukan soft selling sih, kayak lebih halus gitu penyampaiannya. Cuma kan teman-teman toksik ini kadang nggak sadar dia toksik. Iya, benar. Gitu. Jadi
daripada selalu mencoba untuk mengubah orang lain, which is kita nggak bisa mengubah orang lain. Mending aku mundur pelan-pelan terus menghilang. Itu sih. Sebagai pekerja kreatif pasti ada perasaan kalau kita awal-awalnya bikin konten, nulis atau tampil di depan publik, itu kan kayak ada perasaan self-center. Wah, apa dia ngeliat gue ya? Apa kata dia ketika lihat konten gue ya? Lu pernah nggak di fase itu dan gimana nge-handle itu? Aku yakin yang nonton ini pasti ada perasaan kayak gitu. Apalagi spotlight effect ya. Iya, spotlight effect. Apalagi kan lu juga aktif ke gym. Kalau kita as a beginner datang ke gym kan, aduh, kan kalau dilihat gimana ya, kikuk banget gitu loh. Betul. Spotlight effect, udah ADHD, mampus nggak tuh? Jujur iya, bahkan sampai sekarang sih. Jadi kayak ada momen dimana aku tuh berasa bahwa hal-hal kecil aja, aku berasa kayak dia sadar nggak ya bajuku belum disetrika. Wah, kayak formku benar nggak ya di gym? Padahal orang nggak peduli, orang lagi fokus sama goalnya sendiri. Cuma kan ini adalah masalah yang lagi aku hadapi gitu loh. Terus akhirnya sadar bahwa perasaan itu nyata, perasaan itu ada, it's okay. Sebagian besar orang juga pasti pernah mendapatkan posisi itu. Cuma ada salah satu buku judulnya Be Yourself. Itu tentang overthinking lah gitu. Dia ngebahas bahwa apa yang ada di pikiranmu, orang lain nggak bisa baca. Jadi kayak, iya, it's complicated. Kamu lagi memikirkan, orang lain lagi lihat kamu, tapi orang nggak bisa baca. Kayak kamu tuh lagi memikirkan apa. Jadi kayak ya udah accept bahwa pemikiran itu ada, lanjutkan hidup. Itu sih. Jadi kayak aku akhirnya sadar bahwa pada akhirnya kita ini hanya serpian kecil di skenario hidup orang lain. Dan orang lain juga bakal bisa lupa. Apalagi aku pernah jatuh di gym kan, aku lagi belajar calisthenics, handstand, terus lagi rame banget, terus aku jatuh, terus orang pada diem semua kan. Kalau aku di posisi di masa lalu, mungkin aku akan pindah tempat gym, jujur. Cuma sekarang aku bilang kayak, aku orang beberapa mungkin laugh inside, ketawa di dalam, cuma paling juga besok udah lupa. Terus kayak aku melanjutkan hidup aja. Karena kan aku pemula gitu, aku bukan atlet, ya wajar jatuh gitu. Tapi akhirnya pindah gym? Enggak, kayak tetap lanjutin aja sih, kayak masih di situ. So it's okay. Jadi cerita menarik akhirnya. Iya, kayak ya udahlah. Toh aku ada konten, terus konten aku juga viewsnya jadi banyak karena lihat aku jatuh gitu. Emang sih audience Fardiandi ini. Ada di konten juga? Di story sih. Ya, itu sampai 90.000 views. Story loh, itu tinggi banget loh. Ya. Jatuh. Kenapa nggak pindah ke Reels? Enggak sih. Itu menurunkan branding, Kak. Itu bisa 10 juta views itu. Iya sih, kayak jatuhnya tuh jatuh yang tidak estetik gitu, jatuh baik. Tapi kan bisa dibikin reels kayak lu boleh gagal. Enggak sih, itu malu. Soalnya pada saat jatuh kan biasa aja ya, tapi untuk berdirinya tuh kayak lebih cepat gitu loh, kayak aduh dilihat orang. Oke. Malu itu sih. Makanya kontennya jadi lucu gitu. Karena kalau ngomongin self-center kan aku ingat kata Om Piring yang nulis Filosofi Teras, dia bilang ada 2 tipe GR ya di dunia ini, ada GR positif, ada GR negatif. Iya. GR positif itu kalau misalnya kita upload stories, ada yang like, terus kita ngerasa wah ini pasti dia suka sama gue nih. Iya. Ya GR negatif ya kalau kita pergi ke gym, kita kira orang ngeliat form kita kali ya. Betul. Form kita. Iya. Padahal orang lagi mikirin form dia sendiri atau dia lagi mikirin wah semalam gue makan gorengan gue harus nge-gym nih gitu. Betul. Atau orang lagi kayak apa yang bener dia ya. Iya kan kayak apa yang saya yang salah ya gitu. Itu sih jadi kayak it's normal gitu. Karena banyak yang bilang juga, Far kamu saat ini kayak positif banget, kamu gak pernah overthinking ya, kamu gak pernah spotlight effect ya gitu, gak pernah burn out ya, enggak yo, aku bukan AI yang bisa disetting gitu. Jadi kayak apakah sampai saat ini aku masih kadang merasa spotlight effect, pasti sih. Apalagi kalau ada yang love story kayak, aduh. Emang iya? Enggak sih. Enggak, takutnya kalau enggak mungkin yang live story 1 orang bisa 20 orang, 50 orang kan. Berarti 50 orang yang mau ajak lu nikah gitu. Tapi dari sisi produktivitas, aku penasaran juga sih. Lu kalau nulis itu ide dari mana per hari ini? Dan apakah dari sisi gue lagi di low points nih atau lagi ngalamin hal ini? Atau ada aspirasi lama yang ingin lu tuangkan lagi ke tulisan? Karena konten-konten lu gue akui itu, apalagi yang carousel ya, yang tulisan itu relate semua. Yang share itu pasti di atas 1000. Betul. Itu dari mana sih? Mungkin ada yang penasaran. Oke,
aku share pribadi karena kan pernah share juga ya di event kemarin gitu, kayak cara aku healing adalah dengan menulis. Jadi setiap kali aku lagi emosi, aku lagi deg-degan, aku lagi menghadapi sesuatu yang kurang menyenangkan, aku pasti nulis. Makanya di notes HP aku tuh ada sekira 100.000 notes. Bayangkan di notes iPhone, tahu kan kayak notes itu ada 100.000-an Gokil. notes. Karena dari 2018 sampai sekarang itu aku selalu nulis di notes. Dan Udah nggak hapus. nggak hapus. Ada Notion, ada bla bla. Bahkan beberapa buku aku yang di Gramedia yang tak apa memulai lagi itu yang paling laku itu karena Tak apa memulai lagi ya. ya tak apa memulai lagi ada catatan-catatan di situ gitu. Dan konten-konten aku sampai saat ini adalah konten-konten yang memang sebagian besar adalah pemikiran yang pernah aku lewati. Terus kayak dielaborasi menjadi sebuah konten sederhana. Dan ternyata carousel itu lebih laku sih di Instagram. Video aku tuh kayak viewsnya anjlok banget. Tapi kalau di TikTok masih aman ya, mungkin karena audiensnya beda kali ya. Jadi di Instagram sampai saat ini yang memang engagementnya lagi bagus banget tuh emang lagi konten-konten tulisan. Dan aku nyaman bikin konten tulisan. Tulisan tuh 15 menit udah jadi kontennya. Karena lu ada bahannya dan lu nulisnya juga pakai hati kayak bilang tadi kalau di pressure gitu kan jadi nggak bagus engagementnya. Betul. Kalau video kan apalagi harus setting mic, setting lighting itu kan ribet banget ya. Cuma udah ribet terus kayak nggak naik, ya udahlah aku fokus di carousel dulu untuk Instagram, TikTok postingnya sekali seminggu aja deh. Yang penting aku nyaman dulu aja. Dan itu jadi branding lu karena kadang aku ngerasa sekarang kan kalau orang mau bikin branding atau persona brandingnya mereka tuh mikirnya instan, 3 bulan bisa kebentuk brandingnya. Tapi aku ada baca juga tulisan lo yang bilang sebenarnya branding itu adalah journey kita dalam konteks bisa long term. Betul. Bahkan orang tahu fase lo ups and down, orang ikutin. Bahkan ada temanku yang aku cerita kemarin follow dari dia follow Fardiani dari follower 6.000 kalau nggak salah. Dan itu branding banget. Sekarang udah di lo 500.000 lebih. Itu kan fase journey yang orang ikutin. Betul. Itu menurut aku tuh menarik ya daripada journey atau sesuatu yang dibuat dikemas terkesan fake. Ada komentar nggak terhadap sesuatu branding yang seolah dikemas fake tapi seharusnya lu bisa jadi diri sendiri di sosial media sebenarnya? Oke, jujur sih kayak apakah dengan adanya konten-konten yang di set up di awal apakah itu salah? Kalau menurut aku pribadi ya setiap orang pasti beda-beda ya. Emang ada yang pengen nurture terus kayak dia jomplang banget di sosial media terus kayak oke, gitu. Cuma kalau kembali ke aku pribadi, setiap orang pasti berproses. Dan branding Fardiandi 4 tahun yang lalu sampai sekarang pasti jauh beda gitu. Dan apakah aku menjadi orang yang berbeda tidak konsisten? Enggak gitu. Justru dengan aku konsisten dengan value diriku, aku pasti akan terus bertumbuh dan hal yang aku bagikan pasti berubah gitu. Makanya buat kawan-kawan semua yang mungkin saat ini bikin konten terus kayak takut, aku belum punya apa-apa, aku belum punya sesuatu hal yang aku bisa lakukan, aku belum sempurna gitu. Gimana kamu bisa menjadi content creator yang sempurna kalau kamu nggak mulai gitu loh. Aku aja kalau kawan-kawan scrolling di Instagram aku paling bawah ya, reels ya, apalagi kayak ya ampun aku pernah kayak gini ya gitu. Iya, okay. Dan banyak yang likes ya pada saat itu gitu. So ya udah sih kayak real branding for me adalah prosesnya kita dokumentasi. Jadi ya nggak ada beban kan, kayak this is my process. Aku kan beberapa kali bikin konten gym, padahal badan aku biasa aja sebenarnya kayak dibandingkan atlet-atlet gym di luar sana. Tapi aku tetap pede karena me versus better me. Kalau dibandingkan sama content creator yang lifestyle olahraga, pasti jauh, ototnya nggak kelihatan gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Fardian di 3 tahun yang lalu, itu beda banget gitu. Jadi kayak just be yourself. Kayak kamu pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu value dengan dirimu, yang melihat nilai dirimu gitu. Dan aku nggak tahu kenapa ya, justru aku menemukan banyak orang-orang yang sefrekuensi malah dari sosial media. Aku bisa tahu Mas Bilal juga karena dari sosial media kan, like value attracts value. Padahal karena event kemarin. Iya, itu kan maksudnya sebelumnya udah pernah lihat gitu konten, and I say to this podcast juga karena udah lihat, nice guy. Iya, kan riset dulu. Iya, value attract value ya. Karena kalau if you want a great audience, you have to offer value ya. Iya, betul. Dan ada konten, bahkan salah satu konten aku ada yang pernah di requote gitu, katanya konten motivasi gini masih laku ya, sama konten financial something tentang kekayaan bla 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 gitu. Mungkin bagi dia konten-konten yang aku bagikan sesuatu hal yang kayak
why you need to share something like this? Emang ada pasar ya gitu. Dia nggak sadar bahwa di dunia ini ada pasar yang emang butuh itu. Yes. Mungkin dia nggak butuh. Hanya karena kamu nggak butuh bukan berarti orang yang butuh itu jelek gitu. Makanya menurut aku secara pribadi, guys, content creator yang sharing kekayaan di sosial media dan kamu suka dengan hal itu, that's good. Tapi jangan mendiskreditkan orang-orang yang pengen slow living, terus kayak halah bullshit bla 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 gitu. Yeah. Enggak dong, perspektif orang tuh beda-beda gitu. Benar. Kalau misalkan kamu seneng dengan konten kekayaan, konten soal investasi, konten tentang gimana improve kekayaan, that's good for you. Yeah. Tapi ada orang yang punya tujuan hidup bukan untuk mendapatkan hal itu, dan itu nggak salah loh. Benar, Itu sih. setuju banget. Karena kan ada konten juga yang misalnya lu pernah nulis hidup yang tenang, hidup yang nyaman, yang aman itu bukan hidup yang gua harus tajir dulu, tapi yang tanpa utang. Betul. Itu bagi sebagian orang bener. Betul. Tapi bagi orang lain tuh, gua maunya yang tajir. Betul. Ya nggak apa-apa, lu bisa pilih circle atau kolam kreator yang lu suka. Betul. Ya itu pilihan hidup sih. Karena aku dulu mikir juga, waktu aku suka musik hip hop, aku kayak mendiskreditkan, ngapain lu suka dangdut gitu. Iya betul. Karena ada juga orang yang benar-benar suka sama dangdut, jadi kita nggak bisa ngerti atau masuk ke dunia dia gitu. Betul. Hanya karena kamu nggak relate, bukan berarti orang lain nggak relate gitu. Yes. Jadi kayak just focus on yourself. Yeah. Karena ada beberapa hal yang nggak perlu disampaikan sih. Apalagi di sosial media, kamu nggak kenal orang terus tiba-tiba quote-quote terus kayak apa sih? Itu aja sih. So just focus on yourself. Dari sisi comparison, Ya. semua orang pasti pernah ngebahas sisi lu udah compare sama dia, lu compare sama dia, walaupun lu tadi bilang lu selalu compare dengan versi lu yang lalu gitu. Ya. Tapi gimana lu bisa tetap kayak oke, ini gua Fardi. Mungkin lu pernah compare sama si orang lain yang mungkin follower lebih gede, audiens lebih luar biasa. Gimana tuh tetap lu stay konsisten untuk gua versus gua gitu. Bila sadar nggak, kita tuh kadang ada di posisi percaya diri 9, terus ada momen juga kita posisi minus 9. Benar, relate. Dan ketika kita lagi melihat postingan sosial media, itu tergantung aku lagi di fase yang kayak gimana. Kadang ada postingan-postingan kekayaan teman-teman aku, pencapaian teman-temanku tuh nggak mengganggu aku sama sekali. Kayak, oh oke, I'm in the positive state, dan aku lihat postingannya, oh that's good gitu, aku juga pengen kayak gitu. Tapi ada momen di mana lagi burnout, lagi posisi minus sekian, terus lihat postingan menurut aku biasa aja, terus kayak, aduh kenapa ya aku kayak gini gitu, aduh aku insecure banget gitu. Jadi aku akhirnya belajar bahwa manusia tuh kompleks banget, dan aku pun kompleks kan. Jadi akhirnya sadar bahwa ketika ada sesuatu yang mungkin mengganggu aku, ada sesuatu yang buat overthinking, buat malah comparison, I just accept it. Jadi kayak, oke, nggak apa-apa Far, aku sadar kamu membandingkan mereka yang usia 25, kamu udah 30-an, terus kayak belum mencapai ini itu gitu. Accept dulu aja gitu. Setelah itu baru melakukan hal-hal yang menjadi coping mechanism aku, nulis lagi, baca buku lagi, olahraga lagi, gitu sih. Jadi kayak emang setiap dari kita tuh kadang punya level confidence yang luar biasa, kadang juga kayak kikuk gitu. Iya. Ya kan? Normal. That's really normal. Ya, dan itu berarti kita harus punya toleransi terhadap itu. Karena orang kira kita bakal nggak ada perasaan itu, pasti ada. Pasti ada, pasti siapapun gitu. Bahkan mereka-mereka yang udah punya achievement yang besar, pasti ada, pasti akan ada orang yang jauh lebih hebat dari kita kan. Iya, pasti. Mau kita di posisi manapun. Makanya nggak akan ada habisnya pada saat ngomongin pencapaian orang. Tapi kita bisa switch mindset juga kalau mereka itu bukan kompetisi. Betul. Mereka itu adalah orang-orang yang menginspirasi. Menurut aku bisa dari sisi itu juga ya. Betul. Jadi kayak oke, kalau dia bisa, aku juga bisa gitu ya. Simple sih. Iya, kalaupun misalkan nggak bisa, nggak apa-apa. Setidaknya aku bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari diri aku sebelumnya. Dan Pilihan hidup. pilihan hidup. Oke, masuk ke Q&A session. Ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Kita masuk dari pertanyaan pertama dari Musfira Khaira. Halo Kak Fardi, aku lagi di tahap terendah. Aku penasaran cerita Kak Fardi ngebangun dari titik 0 sampai di fase yang sekarang, supaya aku bisa terinspirasi. Oke, ada orang tuh termotivasi karena inspirasi, ada orang termotivasi karena tuntutan hidup. Oke. Dan aku adalah yang kedua. Jadi kayak
semasa kuliah udah mulai jualan online, bukan karena aku pengen menjadi pengusaha, bukan karena pengen menginspirasi orang lain bahwa aku pengusaha sukses, enggak, karena nggak ada pilihan lain. Orang tua aku cerai pada saat 2013 lulus SMA, dan ibu aku nggak ada pegangan sama sekali dan harus kembali ke KL untuk bekerja. Dan aku sebagai anak pertama, bebannya besar banget. Kalau bukan karena aku berusaha untuk jualan, berusaha untuk fight for my dream, nggak ada yang bisa bantu aku gitu. Aku aja kalau misalkan nggak dapat beasiswa pas kuliah, aku nggak akan kuliah. Karena orang tua aku literal cerai, ibuku cuma punya rumah doang. Jadi kalau ditanya, apa yang membuat Fardi bisa menjadi sosok Fardi kayak hari ini? Aku nggak bilang aku sukses banget ya, cuma aku bilang kayak aku saat ini ada di posisi my version of myself, dan semua itu berangkat dari masa nggak enakan itu. Masa dimana udah punya segalanya tapi harus kehilangan segalanya karena perceraian orang tua, dan itu bahkan sampai saat ini masih menjadi trauma aja sih. Makanya setiap kali ada yang nanya, Far, semua berangkat dari mana sih gitu? Karena dari broken home family. Terus aku harus meninggalkan adik aku di usia 3 tahun yang kecil, yang cewek, merantau ke Jogja hanya untuk fight for my dream. And I don't know my dreams yet pada saat itu. Cuma punya tabungan 2 juta, terus ke Jogja. Ya udah aku di sini aja, terus akhirnya dapat 10.000 followers pertama tuh di situ, di Jogja. Dan keeps growing sampai sekarang ya. Keeps growing. Jadi aku berangkat bukan karena motivasi, tapi karena tuntutan hidup. Kalau aku nggak fight, aku mati. Itu sih. Jadi ada kan orang terinspirasi karena baca buku, karena podcast gitu. Tapi kalau aku secara pribadi, aku berjuang karena tuntutan hidup. The Power of Kepepet juga ya? The Power of Kepepet. Itu bukunya mentor aku tuh, Mas Jaya Setiabudi. Oke. The Power of Kepepet. Aku seneng banget kalau dengar cerita orang-orang yang mereka itu belajar bukan untuk menghadapi ujian di kelas, tapi ujian di kehidupan. Ada teman-teman aku tuh emang kayak cerita Fardi tadi, emang ditekan oleh kehidupannya. Tuh. Terus dia harus belajar sekeras mungkin, dia earn money, akhirnya dia learn juga. Yeah. Dan sekarang aku happy banget kalau dengar cerita-cerita orang yang growing dari sana gitu. Dan lo justru lo jadi inspirasi bagi teman-teman di luar sana. Karena titik terendah lo tadi mungkin nggak semua orang bakal mengambil itu sebagai solusi untuk lo jadi visi terbaik. Bisa jadi orang masuk ke sisi negatifnya. Gua minum atau gua ngapain gitu. Betul, itu betul. Karena setiap kali ngobrolin broken home pasti ada yang bilang, lu ada pilihan loh sebenarnya untuk melakukan hal lain. Dan pada saat itu kan masih ingat nggak 2013 ada lagunya Last Child nggak sih yang soal, aku nggak tahu ya, kayak itu lagu galau sebagai anak broken home. Terus kayak the visual bla bla. Gue lupa apa ya? Tahu nggak sih kayak lagu Last Child. Last Child, I don't know, kayak diari depresiku. Aku lupa. Nggak tahu ya, ya udah kawan-kawan bener nggak sih, aku nggak tahu juga ya, cuma kayak itu lagu galau banget. Kayak ya ampun, teman-teman aku datang kuliah bisa beli sesuai karena dapat uang jajan, pulang udah nggak mikirin aku pulang kuliah aku harus ngajar karena aku dapat penghasilan, aku dapat uang dari situ gitu. Kenapa ya hidupku berbeda? Kenapa ya aku harus di usia 18 tahun 19 tahun harus fight untuk dapat uang, padahal orang-orang seusia aku lagi fokus untuk kuliah, belajar, organisasi. Aku kuliah, belajar, organisasi, kerja gitu. Itu aja sih. Jadi pada saat aku berasa life is not fair. Karena kenapa sih aku gitu loh. Teman-teman aku kok enak-enak aja gitu. 10 tahun kemudian baru sadar, oh ternyata emang Tuhan mengizinkan orang tua aku bercerai biar bisa membentuk Fardi yang kayak gini. Yeah. Makanya pada saat kita lagi di momen terendah kita tuh clueless, and that's okay. Yeah. That's okay. Yeah. If you want to blame yourself, blame others, yang paling penting kamu nggak action ke hal-hal yang enggak aja sih. Yeah. Dan terus lanjutin hidup aja. Life is fair kok sometimes. Yeah. Clueless tadi emang Ya kan? emang akan dihadapi oleh semua anak 20-an. Mau lu orang tua lu banyak harta, Betul. banyak warisan, tapi ada fase cluelessnya masing-masing. Betul. Dan lu harus ambil pilihan hidup lu. Betul, dan QLC bukan cuma sekali, berkali-kali. Even usia 29, 30 akan ada QLC lainnya yang datang. Yeah. Like you are questioning, ini benar nggak sih gue ada di posisi ini, pekerjaan benar nggak sih gitu. Dan that's normal. Dan gak ada yang mutlak ya. Betul. Kayak yang kita bahas tadi sebelum podcast. Yeah. Orang kirain
si Fardi bahas A, bahas B, itu udah mutlak bahwa si Fardi itu 100% di sana. Betul. Kayak ustadz yang ceramah di depan orang-orang di kampung misalnya, dia kirain ustadz itu udah 100% memahami atau menjalani ilmu itu. Padahal kita bikin konten, kita sharing, kita nulis itu juga jadi untuk refleksi diri kita pribadi, reminder untuk kita gitu. Betul. Sometimes we are become a victim, sometimes we are the actor. And that's okay gitu. Dan betul sih yang tadi bilang, apalagi konten-konten kita kan self development ya. Pasti yang bilang kayak sok positif banget, toh kalau off the cam juga pasti negatif gitu. Ya emang sesekali gitu, dan apapun yang aku bagikan di sosial media itu hanya sebagai perspektif, sebagai reminder buat aku dan juga orang-orang yang lagi baca gitu. Ambil positifnya, buang negatifnya gitu loh. Sama kayak konten yang True Colors itu kan, yang soal pertemanan di sosial media, itu ada yang komen gitu kayak bercermin gitu, jangan ngomongin orang lain melulu gitu. Padahal segala sesuatu yang kita bagikan di sosial media itu bisa jadi reminder buat diri kita juga gitu. Soal True Colors, friendship, bla bla. Itu sih. True Colors itu aku udah lihat kontennya. Itu ngebahas apa sih? Lebih tepatnya ngebahas tentang lu bisa ngelihat warna asli seseorang kan? Iya, jadi emang apa kontennya itu complicated sih, mengundang komen-komen gitu. Dan apa ya, karena kan sampai saat ini ya teman-teman aku selalu berubah-berubah gitu loh. Jadi aku punya teman kecil sampai saat ini masih ngobrol, tapi paling cuma 2 sampai 3 orang. Kebanyakan adalah teman yang baru kenal 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, which is berubah-ubah dong circle-nya. Dan akhirnya bisa tahu True Colors itu dari traveling bareng, seminggu traveling, aku udah bisa tahu bahwa orang ini bakalan bisa jadi teman selanjutnya atau enggak. Karena kan kalau kita traveling sama orang, sikap, sifat yang gak kelihatan, itu kelihatan semua. Benar. Dari time management, cara dia ngelola uang, pokoknya banyak hal-hal yang, oh dia gini ya gitu. Nah traveling itu bisa mendekatkan aku dengan dia, atau justru jadi bye, kita gak perlu berteman lagi gitu. Itu sih, jadi di situ aku ngejelasin bahwa hanya karena ada satu kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, itu tidak menjadi tolak ukur bahwa kita percaya sama dia 100%. Jadi kayak harus akumulasi gitu loh, 1 kebaikan, 2 kebaikan, sikap dan sifat dia yang lain itu kayak gimana. Jadi kayak jangan gampang percaya hanya karena orang lain berbuat baik sama kamu. Apalagi hanya love story, itu bukan berarti dia suka kamu. Itu sih. Iya juga ya. Real sih. Iya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Namanya Ismailia. Kak Fardi, aku ngelihat kakak itu kayak udah menikmati hidup banget dan living your dream. Apakah sekarang Kak Fardi itu happy? Wah ini pertanyaan deep banget. Deep banget, langsung ketek. Kalau jawabannya happy, aku happy. Apakah jawabannya bersyukur? Aku sangat bersyukur. Karena kalau dibandingkan Fardi di 5 tahun yang lalu, aku kayak, aku lagi di posisi living my best life gitu loh. Tapi apakah aku puas dengan apa yang aku miliki hari ini? Aku masih haus gitu loh. Kayak aku masih pengen memperjuangkan hal yang lebih. Aku pengen mengusahakan banyak-banyak mimpi. Tapi bukan berarti aku nggak bersyukur gitu loh. Banyak orang menyalahartikan kata cukup. Jadi kayak ketika kita bilang bahwa belajar angka cukup, belajar makna cukup, itu bukan berarti bahwa kita melimit mimpi kita, enggak gitu. Belajar cukup agar kita bisa bersyukur dengan apa yang aku punya hari ini sebagai bensin, sebagai bahan bakar untuk memperjuangkan mimpi-mimpi selanjutnya. Karena sayang banget kita kejar-kejaran terus untuk dapat 1M, 10M, 50M, tapi kita belum menikmati apa yang kita punya hari ini. Itu sih, jadi sampai hari ini aku sangat feeling happy dengan apa yang Fardi punya hari ini, tapi tetap belajar lagi, berprogres lagi untuk dapat hal yang jauh lebih besar di masa depan. Itu sih. Cukup, belajar cukup dulu. Itu berat banget sih. Cukup itu berat. Follow 100.000 pengen 1 juta. Iya. Uang di ATM 100 juta tuh pengen 1M. Betul. Tapi orang kirain happy itu kan long lasting ya, happy. Betul. Terus. Padahal kan stumble on happiness, kayak tiba-tiba lu jalan ada happy-nya, ada nggak happy-nya gitu. Betul. Tapi yang harus kita punya itu selain happy apa sih menurut lu? Apakah damai atau bersyukur atau apa? Menurut aku yang paling penting selain happy adalah you have to trust yourself
walaupun lagi di posisi terendah. Itu yang paling penting sih. Karena pada saat kita ada di posisi mimpi yang kita inginkan, pasti kita akan bangga dengan diri kita sendiri. Semua orang pasti bangga pada saat dia lagi punya pencapaian. Tapi nggak semua orang bisa tepuk tangan buat dirinya pada saat mimpinya belum tercapai. Apalagi lagi down, lagi nggak punya apa-apa, orang lain nggak bisa support. Terus kita ikutan nggak support diri kita, tuh sayang banget. Ini flashback sih, aku 2020, aku ditinggalin 50% tim sosial kreatif. Aduh aku sebut brand lagi, jadi brand aku sendiri sih. 2000 berapa? 2020. Jadi pada saat kan lagi pandemi, dan aku kan agensi, dan pandemi itu kan lagi complicated ya. Banyak klien yang minta refund, bla bla bla, sampai aku nggak bisa ngegaji karyawan aku. Untuk pertama kalinya gitu. Terus aku ditinggalin 50% tim aku, terus lagi QLC juga pada saat itu, gimana clueless lah gitu. Ini pertama kali aku menghadapi hal-hal yang kayak gini gitu. Terus aku akhirnya belajar bahwa oh ternyata Tuhan mengizinkan hal itu terjadi biar aku tetap bisa melihat value diriku. Aku bilang ke diriku pada saat itu kayak, Far, isi dompetmu hari ini tidak menjadi representasi nilai dirimu. Kalau kamu pernah dapat uang 5 miliar, walaupun saat ini dompetmu minus, your value, you have been there. Your value still there. Walaupun kondisi dompet lagi minus gitu. Yeah. Dan itu sebuah attitude yang gak semua orang bisa pada saat lagi gak punya apa-apa. Wow. So, Wow, itu bagus banget sih. iya kan? Soalnya when you lose trust on yourself, game over. Karena orang lain bisa ngerasain kita lagi pede sama diri kita sendiri atau enggak. Because the energy exists. Makanya poin-poin true colors, poin-poin soal friendship. You can lie, you can like sugarcoating, tapi the energy never lies, the ice never lies. Dan itu sebagai INFJ kita bisa ngerasain hal itu. Buat yang percaya MBTI ya, kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Aku jadi kepikiran yang tadi konteks true colors ya. Aku mau bahas ini dikit ya sebelum ke pertanyaan ketiga. Boleh. Kadang, let's say kita ada 10 teman. Ya. Ketika kita mau sharing kita punya problem, kadang kita cuma berani call 3 atau 4 teman. Kalau punya problem ya. Betul. Atau kita bisa cerita kita punya masalah ke mereka. Betul. Tapi kalau kita mau cerita atau mau kita telepon mereka, kita winning an award, kita dapat achievement, itu paling lebih dikit ya, kayak 2 orang gitu. Karena kita berani telepon mereka atau berani sharing ke mereka tanpa terkesan gue bragging nih, gue mau pamer gitu. Betul. Pasti ada temen kayak gitu kan? Betul. Sampai saatnya aku juga kayak gitu sih. Jadi kayak kalau ngomongin pencapaian pasti nggak semua. Nggak semua ya? Iya. Sometimes you have to surround yourself among the winners ya? Iya. Karena kalau lu bareng winners, ketika lu ada pencapaian dan lu win juga, ya mereka nggak lihat tuh bragging lu. Iya. Congrats man, you deserve it gitu. Dia appreciate you. Dan itu lingkungan yang aku syukur banget saat ini di BSD. Oh ada? yang aku belum bisa dapetin pas aku di Bandung gitu. Wow. Jadi bayangkan kita ada di industri yang sama, kita saling support gitu loh, kayak di environment yang saat ini saling sikut, tapi ada lingkungan yang apa yang bisa gua bantu jualin? Oh kita di industri yang sama, tapi lu di nulis, gua di konten, ya udah kita sama-sama sharing gitu. Nice. Itu sih, jadi apa ya? You cannot change people. Kalau misalkan kita ngomongin pencapaian terus ada yang iri, itu sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Dan nggak bisa mengubah orang lain juga, karena penyakit hati itu exist. Either you tolerate that or cut off. Itu sih. Karena kalau lu winners di lingkungan yang pesimis, itu lu pasti dibenci dan orang tuh bakal nganggap wah ini luck doang gitu. Betul. Aku nggak apa-apa menjadi orang yang paling penghasilan dikit di sebuah lingkungan, tapi itu bisa membuat aku bertumbuh. Dibandingkan aku yang paling punya penghasilan gede, terus kayak aku kayak mengayomi, mencoba memotivasi orang lain, artinya aku nggak akan bertumbuh. Ketika angka nilai aku 7, teman-teman aku di angka 5, aku nggak bakalan bisa dari 7 ke 8. Kalau teman-teman aku nilainya 9, aku di angka 7, aku bisa mungkin naik ke 7,5, ke 8, karena manusia kan berprogres. Itu sih. Gue ngomong sama Fardi, jadi banyak dapat inspirasi nih. Aduh. Oke, ke pertanyaan terakhir dari Sahjihan. Kak, aku pengen bisa pinter nulis kayak Kak Fardi. Ada tips nggak untuk penulis pemula kayak aku? Simple. Nulis. Aku jujur, dari dulu emang mengekspresikan sesuatu dengan menulis. Jadi
kadang ketika ada yang nanya kayak, Hafar gimana sih cara nulis? Cara aku ngejelasin tuh kayak, it happens naturally. Karena kalau lihat tulisan aku yang lama itu jelek banget gitu. Jadi ada satu poin penting adalah, setiap dari kita pasti punya cara kita menulis masing-masing. Bilal, aku, teman-teman yang lain juga kita punya style kita sendiri dalam menulis. Dan untuk bisa menemukan style itu, kita harus melakukan tulisan pertama kita. Makanya manfaatkan notes HP, kalau lagi emosi belajar nulis, kalau lagi ini belajar nulis. Terus kenapa harus dipublikasikan, kenapa harus diposting gitu, biar ada yang menilai. Ini bukan mencari validasi eksternal ya, tapi untuk bisa mengukur kita itu bisa masuk industri nggak sih tulisan kita gitu. Karena kan kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita hidup juga di dunia banyak orang. Kita harus testing dengan mulai posting itu sendiri. Jadi cara paling mudah untuk bisa menulis adalah tulis hal yang kamu suka. Dan show your work ya. Show your works. Karena banyak orang juga sekreatif mungkin. Ada temanku di Aceh, itu tulisannya bagus banget. Dia nulis dari aku di SMA. Tapi sampai sekarang, bahkan dia udah nikah, itu penyesalan dia gak mulai ngonten dari dulu. Betul, sayang. Jadi tulisan bagus tapi gak ada yang lihat. Terus kalau cara bikin lu pede, untuk show itu apa? Mungkin ini tambahan pertanyaan supaya si yang pingin jadi penulis tadi sebenarnya harus bikin konten atau dia harus share dia punya karya gitu. Apa insight ke dia? Soal percaya diri ya? Percaya diri untuk show your work atau percaya diri untuk tunjukin kualitas tulisan lu gitu. Beberapa ada yang pernah DM aku kayak, Kafar kayaknya aku kalau bikin konten tulisan saat ini, konten self development udah banyak. Ada Fardiandi, ada Bilal, aku siapa? Kayak kadang punya perasaan, punya perasaan mental yang belum siap gitu. Kayak aku bukan siapa-siapa. Padahal kita nulis bukan untuk jadi penulis. Kita berbagi kerjaan, berbagi tulisan kita di sosial media, bukan untuk launching buku. Mungkin itu bisa menjadi salah satu bonus, tapi bakal menjadi beban ketika kita tuh selalu fokus ke yang paling jauh gitu loh. Makanya menurut aku pribadi untuk bisa pede kayak, ya udah anggap aja nih kamu mendokumentasikan skill kamu, mendokumentasikan bagaimana kamu belajar untuk menulis. Sama kayak calisthenics yang aku bilang tadi gitu. Aku mendokumentasikan, aku belum bisa handstand, jatuh bla bla, tapi itu cara aku mendokumentasikan diriku gitu. Mungkin setahun lagi aku udah bisa handstand, aku udah bisa terbang gitu dengan calisthenics. Jadi self confidence di dunia perkontenan, kita bukan siapa-siapa, yes itu benar, dan kita posting itu bukan untuk menjadi selebgram, bukan untuk dapat endorsement. Kita posting itu agar karya kita bisa dilihat oleh orang lain. Benar. Bisa ngelatih juga, dan bisa jadi apa yang kita bagikan di sosial media itu bisa mendekatkan kita dengan orang-orang yang mungkin bisa kerjasama, bisa ajak kita kerja, gitu-gitu sih. So ya awalnya pada saat aku nulis ya aku nggak pede, tapi ya udah posting aja. Karena kalau aku sendiri aja nggak posting, artinya aku nggak yakin dengan karya aku sendiri gitu. Itu sih. Jadi keren banget. Sebelum kita tutup ini biasanya pertanyaan dari aku ya ke teman-teman yang datang. Emang sengaja mendadak supaya lu bisa lempar perasaan lu. Best advice untuk anak-anak 20-an. Menurut aku kayak it's okay if you are not sure what you are doing yet. Karena dulu aku tuh kayak selalu menyalahkan diri aku pada saat aku gagal, aku diabaikan temenku, mimpi yang aku usahakan tuh nggak maksimal. Ternyata dari gagal-gagalnya itu diakumulasi, ternyata itu bisa bikin aku ketemu project Aya gitu. Ya kan, aku ditolak SNMPTN, itu rasa sakit banget. Sebagai orang yang masuk top 3 di sekolah, terus nggak masuk SNMPTN, terus orang-orang yang mungkin bla bla dapat lolos, itu kan sedih banget gitu. Pas kuliah juga ada banyak hal yang mungkin gak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Cuma it's okay sometimes kita clueless dengan apa yang kita pengen capai, apa yang kita pengen perjuangkan. Tapi along the process, selama kamu gak kehilangan diri kamu sendiri, kamu tetap percaya dan tetap melanjutkan hidup, kamu pasti dipertemukan dengan mimpi-mimpimu itu. Dan itu yang aku percaya sampai sekarang sih. Jadi bingung gak apa-apa, tetap jalan gitu. Sayangnya orang pada saat bingung dia putar balik. Oh iya, bener juga ya. Itu sih. Karena mereka ngelihat kayak buntu nih. Putar balik, padahal ada jalan lain di samping jalan buntu tadi ya. Betul. Dan hanya karena orang lain mencapainya lebih dulu bukan berarti kita gagal. Walaupun usia kita sama, bahkan lebih muda.
Karena setiap orang ada timing dan prosesnya. Iya, ini kan kontennya udah banyak-banyak soal timing, Iya, tapi tetap menjadi permasalahan sebagian besar orang. Kenapa tuh? Karena ya emang pada akhirnya kita selalu compare. Kita akan selalu merasa bahwa apa yang salah ya dengan yang kita lakukan. Kenapa dia udah living their best life, tapi aku di sini-sini aja. Padahal yang mereka compare itu the stage, Ya. bukan behind the scene. Iya. Kita nggak pernah tahu dia mungkin misalkan bilang rajin lari ya. Aku kan baru 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo kayak kakinya tuh sakit gitu loh. Terus kayak we never know apa yang orang lain lagi lakukan. So just focus on yourself. Patokan mereka kan umur. Wah, gue udah 28 nih. 30 nih. Kenapa orang-orang di 25 udah sukses kali ya? 25 udah dapat apa yang gue impikan. Ya kan, masa hal gitu aja harus bohong sih. Iya. Closingnya bagus. Masa gitu aja harus bohong sih. Capek ya bohong sama diri sendiri ya, Far. Ya. Thank you, Far. Atas Thank you waktunya. juga. Thanks for having me. Ya, ini deep banget. Salah satu conversation yang kayaknya kita even gak take di kamera atau tunjukin di podcast, ini pembahasan yang menurut aku tuh kena ya. Thank you. Thank you. Sehat terus, Far. Sampai Sehat jumpa. terus. Siap. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.